Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Allah kita semua. Oke. Yuk. Sehat-sehat semuanya, sehat ini yang hadir sehat? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit nggak? Ya kenapa kok? Nah, kalau yang sakit boleh nggak ikut Zoom? Orang yang sakit boleh ikut Zoom nggak? Kalau misalkan kuat, boleh ikut Zoom. Kalau yang enggak, ya boleh istirahat. Kita doakan ya, yang sakit itu segera penyakitnya diangkat oleh Allah dan diberi kesembuhan. Amin. Oke, alhamdulillah teman-teman kita bisa ketemu lagi nih, walaupun tetap online ya. Ya niatnya kan kita inginnya datang belajar langsung di acara company preview. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini Ibu ada di mana sekarang? Yo, ada yang tahu nggak? Ini bukan di sekolah yang jelas nih. Ada yang tahu? Bisa nebak? Taman Serengganis, Bu. Ya? Taman Serengganis. Ya, betul. Ibu ada di Taman Serengganis dan Ibu sekarang nggak sendiri ya, nge-zoom-nya biasa Ibu sendiri. Ibu sekarang ditemani salah satu pengelola mungkin ya Taman Serengganis. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang udah pernah tahu? Saya tahu. Saya tahu siapa tuh. Hebat nih. Kenalan padahal. Sabto Waluyo apa? Masya Allah. Luar biasa ya. Terkenal ya Bapak ya. Bu. Kalau Zoom-nya sama kelas 9 kan atau enggak? Ini Zoom-nya khusus. Ini spesial untuk kelas 8 ya. Kita mulai aja ya. Kita buka acara hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin udah agak sabar ya. Ini penasaran mungkin siapa yang ada di samping Ibu ya. Kita kenalan dulu ya teman-temannya, walaupun tadi udah ada yang tahu. Ini mungkin ada juga yang belum tahu. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sangat-sangat sehat. Dingin mungkin ya dari pagi hujan. Ya hujan. Enaknya cuacanya tiduran. Iya, tiduran. Masya Allah. Oke Pak, dengan Bapak siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tetap sehat ya. Perkenalkan, nama saya Sabto Waluyo, bukan Waluyo ya. Tadi Waluyo. Nah, catat tuh teman-teman ya, jangan sampai salah ya dicatat namanya. Waluyo. Ya, Sabto Waluyo. Waluyo. Kenapa bukan pakai nama pendek aja? Kok agak panjang gitu. Itu nama-nama lengkapnya. Oh, itu nama pilihan orang tua loh. Yeah. Insya Allah berkah. Saya ini salah satu staf Taman Serengganis yang mana saya ini diwakilkan oleh pemilik Taman Serengganis yaitu Ibu Enda untuk menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan tanaman herbal. Yang mana tanaman herbal ini adalah warisan nenek moyang kita yang seharusnya tidak boleh punah. Makanya tugas Taman Serengganis ini Bu adalah untuk melestarikan tradisi nenek moyang kita. Ya, Masya Allah ya. Iya Pak, ini juga salam kenal. Saya Dela gitu kan. Kalau mungkin mau izin Pak dia sama kelas 8 gitu ya. Ini siswa kelas 8. Kebetulan semester ini sedang mempelajari herbal medicine, herbal ya. Sama nih ya, sama sesuai nih ada kebetulan alhamdulillah Taman Serengganis kita izin belajar mungkin di sini ya Pak ya. Herbal mungkin sejarahnya, terus produk yang dihasilkan
makanya terus pengobatan di sini kan ya ada Ya, apa puntur gitu ya Pak ya. betul sekali. Ya mungkin lebih tepatnya kalau bahasa belajar, saya pun belum cukup keilmuannya. Ya alangkah baiknya kita sharing aja ya, Iya. sharing aja gitu tentang masalah baik itu sejarah, baik itu penjelasan mengenai tanaman obat maupun cara meramunya. Insya Allah ilmu yang saya dapat, insya Allah saya sampaikan karena tugas dari owner adalah saya itu sudah dimandatkan oleh owner adalah itu memperluaskan lagi ilmu terdesain yang itu lestari sebetulnya. Makanya saya diwanti-wanti itu jangan kamu pandang bulu siapapun yang ingin menggali informasi kita masing-masing khususnya warga Indonesia itu harus dikasihkan, itu harus diberikan terkecuali dengan orang luar negeri itu harus ada persyaratannya. Oh, sampai luar negeri tuh teman-teman ya, berarti kita di sini beruntung banget ya dikasih kesempatan untuk dia sharing ilmu ya. Jadi teman-teman nih silakan siapkan posisi, catat baik-baik apa yang nanti mau enggak Pak. Lanjut ya. Saya dari awal dari mana nih? Dari sejarah Taman Seringanis. Iya, boleh Pak. Dulu ya. Ya, sejarah tentang berdirinya awal mula Taman Seringanis. Karena kenapa saya harus cerita dulu sejarah Taman Seringanis? Karena sejarah ini merupakan tonggak kebangkitan Taman Seringanis herbal, salah satunya herbal yaitu di salah satu wilayah Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu tidak ada yang eksis, tidak ada yang konsisten selain Taman Seringanis. Karena produksi-produksi yang ada itu mereka mementingkan menjual produknya. Tetapi untuk edukasinya mereka tidak konsisten. Karena mereka yang mereka kejar adalah rupiah. Tapi insya Allah kami Taman Seringanis tergantung amal biniat. Niatnya seorang owner ingin melestarikan tanaman obat, maka insya Allah kita pun dengan sukarela untuk berbagi keilmuan masalah tentang jamu. Nah, baik. Saya sedikit cerita singkat tentang sejarah dibuatnya Taman Seringanis. Pemilik Taman Seringanis ini adalah sepasang suami istri yang mana suaminya itu bernama Bapak Putu Oka Sukanta. Kemudian istrinya itu adalah Ibu Endah Lasma Diwati. Nah, orang Bali. Pak Putunya itu orang Bali. Nah, yang mengelola 100%, 80% di sini adalah istrinya yaitu Ibu Endah Lasma Diwati. Dasar keilmuannya Ibu Endah ini belajar ke suaminya yaitu Bapak Putu tentang bagaimana kearifan budaya lokal. Nah, terus sejarah Taman Seringanis, nama Taman Seringanis ini adalah mungkin pandangan teman-teman Taman Seringanis itu adalah berupa taman yang luas, yang indah. Nah, tetapi bukan itu. Jadi Pak Putu ini, suaminya dari Ibu Endah ini, orang tua, namanya Ketut Taman dan memiliki tante atau bibi adalah Ketut Seringanis. Yang mana kedua orang tersebut menghibahkan tanah seluas 1000 meter untuk kepentingan sosial. Nah, untuk mengenang jasa mereka, makanya dinamakan Taman Seringanis. Gabungan dari Ketut Taman dan Ketut Seringanis. Itu sebetulnya Taman Seringanis itu. Jadi gabungan dua nama yang berjasa bagi Taman Seringanis. Gitu. Ya, jadi Taman Seringanis itu awal berdirinya tahun 1992. Ayo. Udah lahir belum? Belum lahir. Saya pun waktu itu kurang lebih umur saya waktu itu 10 tahun mungkin. Lahir gitu ya. Ya, ini waktu saya masih kecil. Dan saya juga nggak nyangka saya bakalan kerja di Taman Seringanis, gitu kan, rumahnya berdekatan dengan rumah saya. Nah, untuk publikasinya ke umum kita itu tahun 1998. Jadi berdirinya 92,
untuk publikasinya itu 98 karena kan kita berdiri sendiri ya, tanpa ada keterkaitan dengan pemerintah, tanpa ada bantuan. Jadi kita untuk mencapai publikasinya itu membutuhkan beberapa waktu. Gitu. Nah, tahun 1998 lah asal muasalnya kita mulai publikasi. Banyak kunjungan-kunjungan dari instansi pemerintah, dari ormas-ormas, elemen masyarakat. Bahkan kita juga mendatangkan para penderita HIV/AIDS waktu itu. Kita berikan bimbingan penyuluhan tentang HIV/AIDS, yang mana yang penderita HIV/AIDS ini kan terkucirkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana untuk membangun mental mereka? Ya kita mengadakan pelatihan teman Sri Kandi. Ada juga Sri Kandi Indonesia. Sri Kandi Indonesia dalam kutip benci ya, supaya menemukan jati dirinya, supaya mereka tidak minder dengan apa yang mereka miliki. Kita bangun mentalnya semua. Nah, penyakitnya seperti itu. Luar biasa pokoknya. Nah, dari tahun 92 sampai ke 98 itu publikasinya. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah teman Sri Kandi masih eksis. Yang lainnya Nyonya Menir sudah tutup. Ya, ini sudah tutup loh. Dan teman Sri Kandi ini selalu dipandang oleh pemerintah. Ya, jadi ketika ada rapat-rapat, seminar-seminar, yang sering dilibatkan itu teman Sri Kandi. Nah, waktu itu saya berpikir kenapa nggak perusahaan-perusahaan besar sih, gitu kan? Seperti Nyonya Menir sudah muncul dan sebagainya gitu. Kenapa harus kami gitu? Ternyata mereka melihat teman Sri Kandi adalah konsisten dengan edukasinya. Nah, seperti itu. Itulah sedikit sejarah Taman Sri Kandi, yang mana pemiliknya itu adalah Bapak Putu Oka Sukanta dan Ibu Endah Rasmadiwati. Nah, berdirinya tahun 92 untuk 1992, untuk publikasinya yaitu 1998 sampai dengan sekarang. Ya kurang 30 lebih. Ya? 30 kurang lebih. tahun ya. 30 tahun Masya Allah. Kurang ya. lebih. Dan saya di sini tuh masih dibilang masih baru lah dibanding senior saya. Yang saya itu di sini hampir sudah 8 tahun. Itu bisa dibilang masih baru. Karena betul, karena di sini itu karyawannya nyaman, nggak gonta-ganti gitu. Bahkan ada bahkan ada di sini lurahnya ya. Lurah Taman Sri Kandi itu karena karyawan ini semenjak berdiri Taman Sri Kandi. Tetap ada masih. Ya, luar biasa pengabdiannya gitu kan. Jadi yang kami tanamkan adalah rasa kepercayaan oleh owner nih, rasa kepercayaan, rasa kenyamanan, dan rasa kekeluargaan di Taman Sri Kandi. Iya, saya kayak anak-anak nggak bisa datang ke sini ya, Pak. Kalau misalkan ini lu bisa ngelihat langsung tadi kan biasa. Taman gitu kan. Mungkin nanti ada keliling-keliling ya, Pak ya. Oke, buat ngelihat ya, gitu. Kita, jangan jadi teman-teman di sini jangan berkecil hati ya. Kita mencoba untuk bukan berarti pesimis kita tidak bisa ke sini. Kita mencoba untuk memuaskan teman-teman berangan-angan seolah-olah berada di Taman Sri Kandi. Nanti kita akan memberikan gambaran atau kasih lihat keliling-keliling percontohan tanaman obat. Nah, begitu Bu. Ya, di fasilitas kita keliling-keliling ya, insya Allah ya teman-teman. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya mungkin ini Pak, kalau perusahaan itu kan apalagi 30 tahun, apa sih kayak tantangannya gitu yang dihadapi? Waduh. Kan apalagi tadi apa sih sering diundang gitu kan, terus bisa sampai ya sejajar sama apa Nyonya Menir sudah muncul gitu, pasti kan ada ya suka-dukanya, suka-dukanya lah ya. Ya kebanyakan sih bisa dibilang duka ya, tapi dukanya itu kita jadikan hikmah atau jadikan pembelajaran bagi kita. Jadi dukanya itu kita itu tidak bisa di dalam herbal itu kita tidak bisa berjuang dengan setengah-setengah, tidak bisa. Itu harus murni dengan tekad, dengan hati yang kuat, dengan kecintaan kita terhadap tradisi nenek moyang. Kita totalitas. Kita tidak bisa dengan mengandalkan uang aja, tidak bisa. Justru kita juga tidak bisa mengandalkan dengan keahlian. Itu semua elemen, baik itu materi,
baik itu keilmuan, terus niat atau itikad yang kuat, itu harus jajar semua. Karena tidak cukup dengan satu fondasi saja, tidak cukup. Karena tantangannya sangat berat sekali. Itu tantangan pertama dari diri sendiri. Yang kedua, tantangan dari segi materi. Yang kedua, tantangan adalah segi global. Mana segi global? Seperti contohnya, bagaimana kita menyadarkan masyarakat supaya tertarik lagi tentang jamu. Bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana masyarakat itu menerima bahwa jamu ini tradisi nenek moyang kita yang hampir punah, yang khasiatnya itu luar biasa. Itu tantangan terbesar kita. Sampai sekarang kita pun masih berjuang untuk situ. Nah, tantangan terbarunya adalah kita bersaing dengan online. Nah, seperti itu. Makanya semenjak kasus COVID, terus semenjak era digital itu semakin mencuat, itu ada dampak yang tadinya banyak kunjungan sebulan itu bisa 4 kali, bisa 5 kali, sekarang sudah menurun. Kenapa? Karena banyak orang yang mengupload gitu kan. Jadi mereka melihat di Google, melihat di YouTube, upload terdahulu. Jadi sehingga kan keilmuannya, materinya kan hampir sama. Jadi mereka melihat di situ terus. Nah, dari segi gitu. kunjungannya Dari segi ya kunjungan berkurang. Dan ketika COVID 2 atau 3 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah ya. Iya. Katanya tuh herbal, wah, temulawak sulit, mahal. Justru kita bukannya kebanjiran, kan? Kita juga kena dampak loh. Kita juga kena dampak. Ternyata orang itu kan masyarakat sini lah, masyarakat inginnya datang ke Taman Seringanis. Jika dilarang atau PPKM, mereka sudah aja nggak usah ngebeli. Padahal kan kita sih juga menyediakan online, tapi mereka nggak pikiran ke situ loh. Pengennya datang langsung, gitu, nggak mau online. Padahal sama aja ya. Padahal sama aja. Mereka nggak sadar di situ. Kalau misalkan, wah nggak bisa ke sana, padahal Bu, kenapa nggak via online aja atau telepon aja? Oh iya ya, mereka nggak ke situ. Nggak yang tahu mereka, saya harus ke sana gitu kan, beli gitu. Padahal kita sudah dibukakan gitu, pengumuman di gerbang pun sudah ditulis, jika tidak ke sini bisa ya via online atau via telepon, kirim dan sebagainya. Itu tantangan itu sangat berat sekali. Kita tidak hanya cukup dengan tekad saja, coba beberapa elemen kita harus punya dan itu bisa memperjuangkan herbal itu. Contoh seperti dari materi, dari tekad, dari fasilitas, itu semuanya kita harus komplit dan tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu bisa berhenti di jalan. Yakin. Jadi semangatnya akan luntur. Makanya butuh perjuangan. Nah, saya sangat senang sekali ketika ada ibu-ibu, ibu guru, bapak guru yang sudah mengarahkan anak siswa-siswinya ke Taman Seringanis. Itu sebetulnya Taman Seringanis itu sangat senang sekali karena apa? Karena kalau tidak dari siswa-siswi, ke siapa lagi kita mau menyebarkan luas tanaman obat ini? Ibaratnya kan ada pepatah mengatakan jika kita belajar di waktu masa kecil, ibarat kita mengukir di atas batu. Nah, dan tidak akan lupa tuh. Beda dengan yang sudah tua, yang sudah dewasa. Ibaratnya bagaikan nulis di atas daun talas. Cepet hilang. Sekarang paham, besoknya kesandung aja atau kejedot aja, udah lupa lagi. Nah, seperti itu. Makanya ucapan dari Taman Seringanis kepada ibu guru dan bapak guru itu sangat Taman Seringanis sangat berterima kasih sekali karena kita tidak sulit-sulit untuk mencari pelosok desa. Waktu itu ke Purwakarta, terus ke Bekasi itu di Babelan, terus ke Karawang, ke pelosok-pelosok desa-desa tertinggal yang mana desa tersebut mau ke puskesmas aja berkilo-kilo. Saya pernah menyaksikan dengan kepala saya sendiri ketika saya ke pelosok-pelosok
itu apa yang ditanggung mereka, pakai bambu, ada kain sarung. Ternyata itu orang yang stroke. Ditandunya itu pakai kain sarung, dipakai 2 lapis, takut dibol, ditandu gitu. Padahal pas saya ke daerahnya, ke kelurahan tersebut atau ke RW tersebut, di halaman rumah mereka itu tanaman obat semua. Mereka tidak tahu. Malah ke puskesmas yang Malah jauh itu ya. Puskesmas yang jauh itu. Dan yang lebih memprihatinkan sekali, daerah-daerah terpencil saya kunjungi, tapi wilayah sendiri di Cipaku saya tidak. Kenapa? Karena saya kesulitan untuk berbagi. Bukannya saya tidak usaha, saya sudah ke kelurahan-kelurahan masing setempat. Saya sudah menawarkan, ayo, karena saya terpanggil, jiwanya terpanggil. Kenapa daerah yang lain, luar-luar kerja disamperin, kok wilayah sendiri tidak? Nah, itu masih dalam proses nih sekarang. Kelurahan baru udah saya samperin, alhamdulillah ada respon, cuma belum ada actionnya. Ya itu sukanya itu dukanya semua ya. Itu sukanya itu untuk saya pribadi banyak hikmahnya di Taman Sringanis. Saya ini salah satu orang perokok berat. Saya itu perokok berat dulu sebelum masuk Taman Sringanis. Sebelum masuk Taman Sringanis, basic saya itu adalah Chinese food, chef Chinese food, masakan Cina, juga masakan Indonesia dulunya sebelum makanya kalau mau masakan Cina itu ayo masakan dari segi potong gitu ya, pakai bolong-bolong besar gitu kan, asal masanya itu basic saya. Nah, alhamdulillah saya itu waktu itu perokok berat lah, alhamdulillah hikmahnya Taman Sringanis ini saya berhenti merokok itu total tidak mengurangi. Tidak misalkan sehari 1 bungkus, setengah dulu, enggak, total aja berhenti. Langsung. Kenapa? Karena kalau saya berbicara tentang kesehatan, saya sendiri masih merokok, apakah apa yang saya diomongkan itu merasa bohong? Jadi berlawanan dengan hati nurani. Mungkin kalau orang yang nggak ada hati nurani ya biasa-biasa saja, gitu kan? Biasa berhubung tekad saya kuat, jadi bertolak belakang, saya harus berhenti merokok berarti. Jadi kalau saya masih ngerokok berarti apa yang saya sampaikan saya bohong. Nah, seperti itu. Sukanya itu. Juga sedikit kami sangat senang sekali gitu. Jika kita contoh ke pelosok-pelosok pelajar, mereka itu memberikan satu tanaman ciri khas mereka. Apa itu tanaman langka? Itu sangat oleh-olehnya. Karena itu yang akan jadi modal Taman Sringanis. Nah, 500 jenis macam tanaman obat yang ada di Taman Sringanis ini diambil oleh-oleh dari pelosok-pelosok ketika Bu Endah Lasmadiwati mengajar, baik itu ke Kalimantan, baik itu ke Aceh, baik itu ke Sulawesi. Nah, seperti itu. Jadi di sini koleksi tanaman herbalnya dari segala provinsi. Insya Allah. Nanti mungkin kita bisa lihat-lihat. Oke, siap. Nanti kita lihat-lihat. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, ada. Bisa ya bertahan tumbuh di sini ya. Yang iklimnya sama dengan di Bogor, cuacanya tetap yang cuacanya panas ya enggak. Iya. Oke, teman-teman itu tadi tentang suka dukanya atau sejarah Taman Sringanis. Mungkin dari teman-teman tadi kan udah menyimak ya. Ibu juga ingin menyampaikan. Jadi bagi 2 penanya ya. Oke, jadi teman-teman mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, gitu ya? Sharing ya gitu, ditanyakan tentang atau apapun. Ya, teman-teman bagi ada yang ingin bertanya tentang masalah apa itu herbal. Ya, boleh. Bagaimana cara meramunya, terus herbal apa yang cocok dengan situasi COVID ini. Ya, silakan teman-teman bertanya ya. Pengennya interaktif aja ya, pengen tanya jawab gitu biar ada interaksi. Udah deh. Ada. Saya Bu. Ya, perkenalkan dulu ya namanya ya. Bertanya, perkenalkan dulu namanya. Nama saya Kavi dari kelas 8. Saya mau menanyakan kenapa Bapak tertarik kerja di Taman Sringanis? Ya, terus ada lagi? Satu aja, satu pertanyaan.
Oke. Kenapa saya tertarik bekerja di Taman Seringanis? Ya. Jadi ada beberapa faktor. Pertama, ada tadinya unsur ketidaksengajaan. Ya, betul, ketidaksengajaan. Loh, artinya gini, semua yang bekerja di Taman Seringanis itu Ibu Endah ya pemilik Taman Seringanis. Orang yang bekerja di Taman Seringanis bukan semata-mata dia bekerja di Taman Seringanis, mengecualikan itu Allah Ta'ala mengutus orang kepada Taman Seringanis. Baik orang tersebut berperilaku buruk ataupun berperilaku baik. Berperilaku orang tersebut yang masuk ke Taman Seringanis berperilaku buruk, berarti tugas Taman Seringanis untuk membetulkan perilakunya. Nah, ya, ketika orang yang berperilaku baik masuk ke Taman Seringanis, tugas Taman Seringanis adalah mengangkat derajatnya. Nah, itu. Jadi semuanya saya pun ke Taman Seringanis ini asal muasalnya hanya bekerja saja, tidak menjiwai tentang herbal. Itu. Tetapi setelah saya menekuni mempelajari ilmu-ilmu Taman Seringanis, disitulah di Taman Seringanis ada ilmu falsafah-falsafahnya, ada ilmu-ilmu keanekaragaman juga. Di Taman Seringanis ini diajarkan tentang spiritual, sopan santunnya, spiritualnya, hubungan hakul adaminya, itu selalu dibimbing oleh Ibu Endah. Bahkan ada satu pasien di Taman Seringanis ini gak kunjung-kunjung sembuh, bahkan sudah divonis oleh kedokteran, maka kita kejar spiritualnya. Mana kejar spiritualnya? Jika engkau tidak sembuh dengan pengobatan tradisional maupun pengobatan modern, berarti ada masalah di dalam diri kamu. Apakah kamu punya dosa dengan hakul adami? Apakah kamu punya dosa dengan Yang Maha Kuasa? Apakah kamu punya dosa dengan suami, tetangga, anak, istri, dan sebagainya? Kita kejar sampai ke situ. Karena itulah salah satu penghambat penyembuhan. Bagaimana saya harus sungguh-sungguh memperjuangkan belajar di Taman Seringanis. Ya, begitu Kavi ya. Ya, gitu Kavi jawabannya ya. Baik, terima kasih Pak. Belajar herbal itu jangan setengah-setengah. Kita harus cinta dulu apa yang nenek moyang kita turunkan. Gitu. Ya, Pak. Kan tak kenal maka tak sayang, nah, seperti itu ya. Jadi kitanya juga sayang. Betul. Gitu ya. Karena begini, di Taman Seringanis itu diajarkan kita harus mencintai setiap makhluk yang Allah ciptakan. Itu yang jadi dasar kita. Salah satunya ini adalah tanaman obat. Jika kita ingin dihargai oleh orang, maka kita harus menghargai orang lain. Jika kita ingin dipandang oleh Allah, maka kita harus memandang ciptaannya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu sangat di dalam tanaman itu sangat bisa dibilang fanatik lah. Fanatik itu berarti sangat sayang sekali gitu. Perhatian. Apalagi ketika ada orang yang tidak tahu dia di tanamannya itu banyak rumput, dia cabutin. Padahal rumput yang dicabut itu adalah berkhasiat obat. Yang kita anggap gulma itu ternyata berkhasiat obat. Dan sayang mereka itu nggak tahu. Nggak tahu. Itu luar biasa sekali di Indonesia itu. Bahkan Indonesia ini kan peringkat kedua jadi populasi tanaman obat terbesar di dunia. Nomor satunya itu Brasil. Brasil. Nomor satunya Brasil. Yang kedua Indonesia. Iya, nggak heran dulu dijajah ya. Ya, kan. Jadi sampai sekarang pun sebetulnya kita tuh dijajah. Cuma kita tidak merasa. Contoh, tanaman temulawak di daerah Sukabumi, Jawa Barat itu berhektar-hektar mereka itu menanam temulawak. Cuma sayangnya bukan untuk kita, untuk diekspor ke luar negeri. Mereka dikemas-kemas, dijual lagi ke Indonesia, bentuklah jadi kurkuma plus. Itu kita tuh masih dijajah loh. Dan hak paten temulawak itu bukan dari Indonesia, oleh Amerika. Hak patennya, bahkan tanaman asli itu kan hak asli Indonesia. Tapi kenapa hak patennya itu diambil oleh mereka? Nah, artinya jangan salahkan mereka, jangan. Yang saya disalahkan itu kita sebetulnya. Kenapa kita nggak bersyukur? Ayo. Gak mengelolanya. Nah, itu makanya teman-teman yang ada di yang sekarang mengikuti itu sebetulnya
tidak hanya asal mengikuti, melainkan itu juga ada kodratnya Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya nanti teman-teman yang ikut bergabung belajar atau sharing tanaman obat ini supaya bisa mengamalkannya baik itu diri sendiri maupun ke keluarga, teman dan yang lainnya. Nah, itu. Berarti ini tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman untuk ya, makanya di ini ya, disimak baik-baik gitu kan, posisi duduknya coba dibenerin lagi, mungkin ada yang udah mulai ngantuk gitu kan, catatannya dia ditulis ditulis ulang lagi. Nah, terus kalau yang ada pertanyaan boleh disimpan dulu ya, karena kita lanjut akan ada penyampaian materi tentang herbal mungkin dari Pak Sabto. Iya. Jadi mulai ya. Ya. Teman-teman sudah siap buku dan bolpennya? Ya, siap ya. Kita mulai dengan materi Taman Sringanis, artinya sehat alami ya. Sehat alami selaras alam. Kenapa kita sebut sehat alami selaras alam? Sehat alami itu yang berasal dari alam, tapi kita juga harus selaras dengan alam. Sehat alami kita menggunakan ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam untuk kesehatan tubuh kita. Gitu. Terus selaras alamnya kita harus selaras dengan alam. Artinya alam sudah menyediakan. Contoh sinar matahari, udara pagi, air bersih. Nah, itu alam itu sudah menyediakan. Kita harus selaras. Kita manfaatkan hasil alam. Kita manfaatkan sinar matahari, kita manfaatkan air bersih untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, ada yang mungkin teman-teman pernah tahu lah bahwa kenapa kalau obat dokter itu atau obat konvensional itu cespleng, sedangkan herbal itu lambat. Nah, seperti itu ya, lama. Karena posisi herbal itu sebetulnya bukan untuk mengobati, tetapi menjaga daya tahan tubuh. Kalau diubah fungsi menjadi obat, maka herbal tersebut butuh waktu di dalam tubuh. Karena apa? Karena untuk menyelaraskan, untuk mencocokkan dulu yang ada dalam tubuh itu. Karena walau bagaimanapun juga, yang kita makan itu adalah menurut tubuh kita itu benda asing. Nah, dia serap. Kemana nih? Jalurnya kemana? Oh, ini untuk liver. Bagikanlah ke liver. Oh, ini untuk paru-paru. Dibagikanlah ke paru-paru. Nah, liver dan paru-paru ini yang sudah dibagi, ini liver dan paru-parunya sudah sehat atau belum? Nah, jika belum, berarti mengobati dulu. Belum ada efek berarti kan? Steril. Iya, disteril dulu. Ini belum ada efek. Nah, ketika ada jangka waktu 3 hari atau 1 minggu setelah cover kebutuhan organ tersebut, maka akan ada hasilnya. Nah, seperti itu. Mengapa kalau herbal itu agak lama gitu, sabar. Berminggu-minggu. Tergantung kondisi tubuh. Tergantung kondisi tubuh. Kondisi tubuhnya bagus, dia akan cepat. Bahkan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam itu akan terasa. Contoh, backup untuk suplemennya atau nutrisinya bagi tubuh untuk daya tahan tubuhnya adalah produknya yang namanya temulawak meniran. Yang kita bagikan itu ke teman-teman di sini, teman Sringanis karyawan, itu berupa kapsul. Sudah berupa kapsul. Nah, biasanya contoh ketika kita mau batuk pilek itu pasti diawali dengan peradangan tenggorokan. Sakit tenggorokan tuh, tapi bukan sakitnya di sini ya, bukan sakitnya di sini tenggorokan. Tenggorokan. Nah, biasanya kita buru-buru minum temulawak meniran itu. Kita pakai itu 2 butir. Nah, kalau saya pakainya itu tiap 4 jam sekali. Tiap 4 jam sekali minum. Itu cuma 1 hari atau 2 hari itu nggak jadi, batuk pileknya nggak jadi. Itu saya sering mengalami seperti itu. Sering ketika tenggorokan udah nggak enak nih, langsung minum buru-buru. Nah, alhamdulillah sehat kembali. Jadi tetap aktivitas di Taman Sringanis itu tetap tidak terganggu karena
di dalam pola pikir saya gini, saya nggak boleh sakit. Kan? Karena apa? Karena bekerja di Taman Sringanis itu penuh dengan pahalanya, penuh dengan berkahnya. Karena selain kita bekerja itu untuk menolong orang loh, yang dari tadinya sakit jadi sembuh. Bagaimana kita tidak disebut itu semua pahala, itu semua amal-amal baik kita. Wong kita aja bekerja untuk kesehatan orang lain. Adapun harga produk-produk kami itu jauh sekali dengan harga-harga yang berada di pasaran. Di Taman Sringanis itu bisa dibilang herbal itu paling murah. Paling murah. Yang paling mahal di Taman Sringanis harganya pun yang paling mahal atau yang paling ngetop itu 100.000. Itu juga berupa kapsul. Yang paling murah itu ada yang 5.000, yang 6.000, yang 8.000. Itu tergantung kemasan. Kalau misalkan temulawak seperti tadi, teman-teman ingin temulawak, tapi yang murah, ya kondisikan dong. Berarti yang digodok, yang berupa ekstrak yang agak mahal, ya sesuai dong. Ada botolnya, ada cangkangnya, ya harganya itu naik. Iya, tinggal minum. Ya seperti itu. Sesuai dengan bagaimana selera kita. Oh, ada yang manis. Seperti ini temulawaknya nih, temulawak pegagan. Ini kan temulawak pegagan itu menguatkan fungsi organ liver. Ini ya hati. Nah, cukup dengan 22.000 botol gini. Itu teh serbuk. Ini berupa serbuk. Ini seduhannya seduhan manis tidak pahit. Tidak pahit ya, tidak pahit. Karena gini, kenapa kita membuat inovasi-inovasi? Karena untuk kita menarik daya minat masyarakat yang tadinya jamu itu identik dengan pahit, jamu itu identik dengan bau, kita rubah bahwa tidak selamanya jamu itu pahit, bahwa tidak selamanya jamu itu. Makanya kita selalu memberikan mengeluarkan inovasi-inovasi seperti serbuk-serbuk seperti ini, siap teduh. Nah, sebetulnya cara membuat ramuan itu, membuat jamu itu sangat mudah sekali. Tetapi kebanyakan masyarakat susah buat jamu. Susahnya di mana? Saya pernah sering nih dengan komisi Taman Sringanis. Saya pernah sering, Pak, bikin jamu itu susah. Susahnya di mana, Bu? Susah belinya. Di sini menyediakan, Bu. Ayo. Apa malah kesininya? Kan ada paket, Bu. Satu lagi. Kan ramuannya nggak ada. Kenapa nggak telepon saya? Jadi yang susah itu adalah kemauannya. Yang susah itu sebetulnya Taman Sringanis ini sangat terbuka sekali. Jangan malu-malu untuk sering di Taman Sringanis gitu. Makanya kita sangat welcome sekali ketika ada orang ingin belajar di Taman Sringanis. Ketika waktu saya senggang, kita ngobrol berjam-jam pun tidak masalah. Yang penting apa yang kita gongnya itu kan supaya masyarakat ini mandiri, selaras alami gitu. Tadi kan sehat alami selaras dengan alam. Sehat alaminya dengan herbal, selaras alamnya kita mengambil energi alam, sinar matahari, udara pagi, air bersih, ya kita manfaatkan untuk menjaga kondisi atau daya tahan tubuh kita. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya next. Latar belakangnya. Ya, latar belakang Sringanis ke bawah lagi, Bu. Nah, di sini latar belakang herbal. Herbal itu jamu ya. Sebetulnya herbal itu jamu. Bahasa itu kan herbal itu kan bahasa Inggrisnya ya. Gitu. Kalau bahasa kitanya jamu sama aja. Kalau bahasa itu kan herb itu kan dari daun-daunan. Herb itu daun-daunan. Bahkan kalau di Cina itu binatang pun masuknya herbal. Padahal kan tidak bukan kategori ya. Itu kan binatang. Kan itu tumbuh-tumbuhan kan, tumbuh-tumbuhan kalau di Cina itu. Nah, sebetulnya dasar keilmuan kita itu sebetulnya dari Cina. Dasar keilmuan kita itu dari Cina. Bukan, keilmuan di Taman Sringanis itu dari Cina. Kenapa kita ngambil dari Cina? Karena saya sedikit ya cerita dulu ya. TCM. Kenapa TCM itu tradisional Chinese medicine itu diakui oleh Badan Kesehatan Dunia WHO? Kenapa? Itu kan. Apakah di Indonesia tidak punya? Punya Indonesia. Cuma yang jadi masalah adalah di Cina itu mereka sangat disiplin. Dulu sejarahnya kenapa sampai sampai awet sampai sekarang TCM ini. Dulu tanaman obat itu, herbal itu atau ramuan-ramuan
itu yang bisa, yang mampu untuk mengolah dan yang paham tentang herbal itu di Cina, yaitu wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan. Nah, berhubung di Cina ini terkena wabah, akhirnya ramuan itu dibagikan. Udah ada dari dulu. Cina. Di Cina itu sudah mereka bagikan ya kerajaan itu dibagiin daripada mereka masyarakat berobat ke kerajaan itu sangat rentan sekali dengan pemberontakan dan sebagainya. Makanya akhirnya mengambil keputusan bahwa ramuannya itu dibagikan. Nah, dari dinasti ke dinasti mereka tidak henti-hentinya merekap semua. Dari dinasti demi dinasti mereka gali mereka rawat. Nah, akhirnya sampai lestari sampai sekarang. Nah, keunggulan dari traditional Chinese medicine adalah kita bisa mendiagnosa penyebab penyakit itu apa, dari mana. Nah, di Indonesia berhubung yang mengetahui tentang ramuan ini adalah wilayah kerajaan, maka yang tahu ya kerajaan, yang tidak dibagikan ke masyarakat. Yang dibagikan ke masyarakat yang sudah jadi. Contoh, kalau meriang minum apa nih, Sambiloto. Itu doang. Ya, kerajaan aja yang tahunya. Sampai sekarang kan punah, tidak ada yang mengejar ke situ. Di bawah mati kalau kerajaan. Di bawah punah dengan kerajaan itu sendiri. Nah, seperti itu asal usulnya. Itu kita juga bukannya tidak punya, cuma tidak disebarluaskan. Dan uniknya tanaman sambiloto itu ada di relief Candi Prambanan. Oh, ini apa reliefnya, gambar-gambarnya. Kan ya? Iya, kan dulu kalau cerita pewayangan, Sambiloto itu bukan Sambiloto namanya, itu Sandilata. Dulu itu kan Hanoman ya. Hanoman dan kisah Ramayana dan Sinta itu kan. Oh, iya. Itu kan Hanoman itu diutus oleh siapa ya? Artinya disuruh mencari daun sandilata itu, sambiloto yang sekarang, sandilata. Berhubung Hanoman ini tidak tahu tanaman yang seperti apa, maka dibawa dengan gunung-gunungnya oleh Hanoman. Ya, seperti itu. Ya itu entah cerita fiksi atau sebagainya kita nggak tahu lah. Tapi menurut tradisi nenek moyang kita kan keilmuan Taman Seringanis itu adalah secara empiris. Artinya secara turun-temurun. Kita itu ceritain. Dan jika teman-teman menanyakan kandungan kimianya ke Taman Seringanis, kita angkat tangan karena itu sudah ada bagiannya IPB. Dan setelah diteliti juga ya sama. Apa yang ajarkan tradisi nenek moyang kita dengan penelitiannya sama. Cuma khasiatnya sama. Cuma beda namanya aja. Nama Latin kan kita nggak ngerti ya. Nah, ribet. Nah, seperti itu. Latar belakangnya ini kita tentang herbal ya. Apa itu herbal? Ngecek kesehatan itu bukan yang gaib ya, tapi emang ada ilmunya. Emang ada ilmunya. Bahkan kalau kita belajar, mungkin teman-teman lihat di belakang saya ini ya. Ini belajar 5 unsur ini. Ini bisa dibilang kalau kita paham, teman-teman bisa disebut ahli nujum nanti. Ahli nujum itu peramal. Iya betul, peramal. Itu bukan peramal, melainkan kita tuh ada ilmunya. Itu dengan denyut nadi kita bisa membaca seseorang, kepribadian seseorang kita bisa baca apakah orang ini penyakitnya penyakit dalam atau penyakit luar. Karena bisa ketahuan bahwa kamu itu punya emosi, punya masalah. Nah, itu ketahuan. Bahkan dari raut muka, dari jalan. Maka ketahuan mana orang yang nggak punya duit, mana yang punya duit. Nah, gitu. Hanya intermezzo saja. Jadi latar belakangnya itu herbal itu atau yang disebut jamu ya, istilah kita ya. Jamu itu kan ada, bisa dibilang sehat mandiri selaras alam, kearifan budaya bangsa. Nah, jadi di situ mungkin teman-teman lihat ya. Naik lagi Bu, yang tadi yang awal. Nah, teman-teman ada gambar di situ, ada matahari, air bersih, ada pokoknya istirahat, macam-macam lah. Di situ ada banyak sekali. Itu adalah sebetulnya kalau kita ingin sehat, kita
berperilakulah hidup sehat. Seperti ya istirahat, berdoa, menjemur. Nah, awas nih teman-teman menjemur nih ya. Menjemur itu batasnya itu jam 10 pagi. Terakhirnya itu batas maksimal itu jam 10 pagi. Jangan sampai jam 10 lewat. Karena kalau jam 10 lewat, hitam-hitam tuh kulit. Karena menyerap ultraviolet. Nah, biasanya kita diajarkan gini, Bu, tentang menyerap energi matahari, panasnya matahari. Jika kita ingin cepat menyerap energi matahari, itu biasanya dengan olah napas. Bantuan napas. Contoh, misalkan kita mengambil energi matahari dan udara, kita tahan napas. Tahan napas, jangan keluar dari bawah, kentut nanti. Tahan napas, kita tahan napas. Nah, bayangkan kita itu sedang mengumpulkan penyakit kita. Harus ada imajinasi seperti itu. Nah, ketika kita keluarkan angin tersebut, jangan gitu, tapi sedikit-sedikit. Dari mulut. Tapi kalau kita ya, kalau Islam itu diajarkan pas ketika Allah sambil membayangkan penyakit kita itu keluar. Nah, kita diajarkan seperti itu. Dan menjemur dengan olah napas dan menjemur tidak dengan olah napas itu perbandingannya, kalau menjemur yang tidak dengan olah napas itu bisa 15 menit, kalau dengan olah napas itu 5 menit. Ini sudah keringetan. Badannya sudah keringetan. Itu saya sudah coba. Makanya saya bisa bilang seperti ini, saya sudah coba. Bagaimana yang dengan olah napas dan tidak olah napas. Itu apalagi dengan zikir Allah. Dari hidung. Nah, tahan di perut, barulah keluarkan sedikit-sedikit, membayangkan penyakit keluar. Nah, itu salah satu triknya. Gitu. Next, Bu, selanjutnya. Nah, ada juga definisi obatnya tradisional, ialah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Herbal itu obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan lain-lain yang sebagian belum mempunyai data klinis dan digunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengamalan bukti empiris. Nah, ini yang kita pakai, yang kita terapkan. Kita itu keilmuannya bukti empiris. Dari leluhurnya ini untuk untuk demam. Nah, ini obatnya. Nah, seperti itu. Nah, itu kita data-data empiris. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, di sini herbal itu ada beberapa macam. Ada yang bahasanya itu simplicia. Nah, kita itu sudah terkenal simplicia. Apa itu simplicia? Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi simplicia itu adalah tanaman obat atau herbal yang dikeringkan. Itu aja kesimpulannya. Contoh daun sambiloto dikeringkan, itu namanya simplicia. Temulawak dicuci kemudian diiris, dikeringkan, baik itu pengeringannya secara alami ataupun dengan oven. Nah, itu setelah kering itu namanya simplicia. Semuanya bahan yang diawetkan dengan cara pengeringan, itu disebutnya simplicia. Ada juga di sini simplicia nabati, adalah simplicia yang berupa tanaman utuh. Nah, ini yang tadi kan, kalau tanaman simplicia nabati itu kan tidak awet. Contoh misalkan sambiloto atau temulawak yang segar, kita tidak dikeringkan, dia akan bertahan 2 minggu. Ya, dia akan mengering dengan sendirinya dan tidak awet. Tetapi kalau sudah dikeringkan bertahun-tahun pun, tergantung penyimpanan, bertahun-tahun pun awet. Simpan di tempat yang lembab, dia akan berjamur. Oh iya, sangat. Makanya dalam kondisi-kondisi tertentu di gudang kami itu ada lampu tembak. Lampu tembak itu menghangatkan. Itu bukan berarti kita membuat api unggun di gudang, kebakaran. Itu kita caranya itu dengan lampu tembak otomatis. Tuh, tidak ada lagi lah. Apalagi dengan musim hujan apalagi Bogor kan kota hujan ya, rentan dengan hujan gitu. Makanya kita persiapan dengan lampu tembak, dan lampunya pun yang wattnya tinggi. Untuk menjaga keawetan herbal. Lanjut ini, terus bobot dan ukuran, bukan robot ya, ini bobot. Nah, mengingat kemungkinan pemakaian takaran ada 2 macam. Jadi ada takaran alami ya, kita menggunakan takaran alami. Jadi sejarahnya, kalau dari bobot dan ukuran, teman-teman bisa baca di materi, simpulnya aja.
Seringanis, di buku-buku Taman Seringanis, kita memakai bobot dan ukuran itu secara alami. Contoh, setiap orang pasti dong punya tangan, ya. Setiap rumah tangga pasti dong punya sendok, punya gelas, ya. Nah, itu yang jadi ukuran disebut takaran alami itu. Karena apa? Ya, yang ada. Karena apa? Ketika kami sharing dengan di daerah-daerah pelosok, kalau kita menggunakan takaran, cc, gram, mereka punya nggak timbangannya? Mereka punya nggak alat ukurnya? Tapi kalau tangan kan mereka sudah jelas punya dong. Nah, makanya kita takarannya ada satu jari, ada satu ruas jari, satu ruas berarti satu buku ini, gitu. Ada juga satu genggam, daun-daunan, satu genggam, ada juga setengah genggam, gitu kan? Ada setengah genggam. Juga ada takarannya pakai sendok. Pakai sendok, satu ujung sendok, satu sendok, satu ujung sendok atau setengah sendok. Terus ada juga takarannya dengan pakai gelas. Gelasnya gelas belimbing, kurang lebih gelas itu adalah 200 cc kalau tidak salah, atau berapa cc gitu. Nah, dengan gelas. Nah, itu yang kita pakai untuk bagaimana cara meramu bobot dan ukuran. Nah, adapun ketika pertanyaan bagaimana kalau kita meramu yang harusnya segenggam, ini lebih sedikit, itu tidak masalah. Yang bermasalah sudah jelas di ramuannya segenggam, kita pakai satu karung. kita pakai dua tangan gini. Nah, itu cepet-cepet gitu jadi banyak pakainya. Justru kan kebanyakan pun juga tidak baik. Ada datang ke sini pasien, dia berobat ke pengobat tradisional di daerah lain. Terus dia sakitnya kalau tidak salah lambung atau darah tinggi lah. Tetapi diberikan obat kodogan itu 12 macam. 12 macam. Alhasil bagaimana? Rambutnya rontok. Sampai sampingnya. Kenapa? Karena dosisnya terlalu tinggi. Sehingga si ginjal ini nggak kuat. Karena kan rambut ini dalam penguasaan ginjal, daya ingat penguasaan ginjal. Makanya teman-teman nih ya, yang umurnya masih muda, jika sering lupa, berarti energi ginjalnya itu terhambat. Bukan bermasalah ginjalnya ya, energi ginjalnya itu terhambat. Apakah ginjalnya ini terlalu dingin? Apakah ginjalnya ini terlalu panas? Biasanya kalau ginjalnya terlalu panas itu dia hiperaktif. Hiperaktif itu banyak gerak lah, banyak gerak. Salah satunya dalam penguasaan ginjal itu adalah kuping. Daya ingat. Nah, makanya dan ramuannya untuk menguatkan fungsi organ ginjal ini adalah pegagan. Nanti kita sama-sama lihat ya. Kita cek langsung ke tanaman obat, bentuknya pegagan itu seperti apa yang saya katakan. Ingat catat ya. Pegagan ini menguatkan fungsi organ ginjal. Ini kalau Ibu Enda bilang itu pegagan itu anti pikun, juga untuk kecerdasan, teman-teman. Untuk kecerdasan. Yang cerdas. Ya, itu. Jadi energi ginjalnya takutnya ada yang tersendat. Mungkin saya kalau hafalan mungkin mentok-mentok terus nih. Apakah energi ginjalnya terhambat atau apa gitu dan sebagainya. Itu minum pegagan aja. Juga pegagan ini adalah fungsinya adalah untuk menenangkan bagi siapa teman-teman yang insomnia atau susah tidur malam, begadang terus, bukan main game ya. Ini kayaknya nih teman-teman nih, gamer semua. Jadi untuk mengatasi tidak bisa tidur main game salah. Itu ya harusnya dengan pikir itu kan, apalagi sudah dibimbing oleh gurunya gitu kan. Nah, ya, jadi jangan sampai game jadi pelampiasan. Kalau nggak gitu berarti yang minum herbal pegagan tersebut, apakah itu berupa seduhan, apakah itu berupa kapsul ataupun dilalap langsung. Dimakan langsung itu lebih bagus loh. Kalau saya waktu itu di Kementerian Kesehatan disuruh membuat ramuan atau makanan dari herbal yang enak, kan bingung. Ternyata kan kurang enak ya. Iya. Tapi saya olah dibikin urap. Dibikin urap. Itu pegagan dan wortel. Kan wortel itu menguatkan fungsi organ ginjal juga. Wortel itu. Makanya kita kombinasikan pegagan dan wortel itu menguatkan fungsi organ ginjal urap. Nah, akhirnya ada semeja besar juga lah yang membuat itu habis.
Habis langsung, nggak tersisa. Bahkan saya buat cadangannya pun habis juga. Habis juga, karena mereka ternyata berminat. Nah, kalau ada yang tanya, bagusan mana ketika kita memakan, mengkonsumsi herbal itu, baik produk jadi ataupun yang utuh. Bagusan yang utuh. Masih. Tapi dipilih-pilih ya. Kalau yang pahit jangan, kasihan, gak kuat. Kalau yang pahit, contoh seperti pedagang tadi kan nggak pahit, pedagang tadi nggak pahit. Itu bagusan itu. Seperti ada namanya di sini sambung nyawa. Wah, serem ya. Namanya sambung nyawa loh. Namanya sambung nyawa. Tapi enak itu untuk darah tinggi, untuk kolesterol, itu untuk membantu lah menurunkan tekanan darah. Iya, ada yang manis-manis. Salah satunya daun mengkudu. Katanya pahit, tidak. Daun mengkudu yang pahit itu yang pertama dipetik, pahit. Tetapi pohon yang sering dipetik itu daunnya tidak pahit. Seperti daun pepaya. Next, Bu. Memilih bahan baku. Nah, ini sangat penting sekali ya, memilih bahan baku. Kalau dari umbi-umbian seperti temulawak yang utuh, yang bulat ini, biasanya panennya itu, temulawak itu kurang lebih 9 bulan. Ya, 9 bulan panennya itu. Lebih dari 9 bulan atau 1 tahun lebih, itu akan menjadi muda lagi. Ketika ada herbal temulawak yang sudah bertunas, berarti dia muda lagi. Tunggu lagi 1 bulan. Bukan masalah itu, artinya manfaatnya itu 40% paling, kan jadi muda lagi. Yang harusnya 100% manfaat itu jadi 40% atau 50%. Pas ya. Harus pas. Nah, itu kalau yang dari umbi-umbian. Nah, daun-daunan itu yang segarnya pertama yang bagus. Tergantung, ini ada yang tua daunnya, ada yang muda, tergantung bagaimana kita mengkonsumsi. Kalau kita mau lap-lapan itu bagusnya yang muda. Kalau untuk yang digodok itu nggak masalah, mau yang tua mau yang muda ya sama saja. Nah, kalau dari yang rentan itu dari Simpisia. Yang rentan itu yang dikeringin dari Simpisia. Kenapa? Karena kalau yang dikeringin itu rentan, pertama jamur. Yang kedua ada kutunya. Yang ketiga, jika kita membelinya dari petani langsung sudah kering, kita harus cuci kembali. Kenapa? Karena kita nggak tahu mereka cucinya pakai air solokan. Kita kan nggak tahu, walaupun tampangnya itu bersih, kita nggak percaya begitu saja. Tetap kita anjurkan ketika konsumen, ketika pakai godogan atau rebusan, itu harus dicuci ulang. Dicucinya pakai air yang mengalir, ayakan air keran langsung mengalir. Jadi bukan airnya yang menggenang gitu langsung. Ya, itu cara memilih bahan baku salah satunya. Nah, meramu kombinasi, di kelas berat nih. Aduh. Ini mungkin kalau untuk teman-teman, ini saya cerita selewat aja ya. Iya. Soalnya ini berkaitan dengan nextnya, Bu. Nah, jam piket organ. Nah, ini karena yang atas tadi meramu tadi berkaitan dengan jam piket organ. Ya, coba kita ke atas lagi, Bu, yang tadi. Meramu tuh enaknya datang ya, ngelihat langsung. Nah, meramu kombinasi herbal. Nah, jadi intinya kita itu yang pertama kita itu harus tahu karakter ramuan tersebut, herbal tersebut. Karakter itu manfaat dan fungsinya. Itu yang paling utama. Dan ketika kami memberikan ramuan kepada pasien, otomatis dong kita ada waktu meminumnya. Apa itu pagi hari, apakah itu sore hari, apakah itu siang hari, ataukah malam hari. Nah, untuk menentukan itu bukan nyentuh kancing, pagi, siang, malam, bukan. Itu ada ilmunya yang tadi, jam piket organ tersebut. Contoh, saya contohkan. Ke jam piket organ, saya contohkan, nah, jam piket organ. Wah, ini bisa sampai jam 3 nih, kalau menjelaskan semua secara rinci nih. Tapi ini manfaatnya luar biasa. Nanti teman-teman pelajarilah yang piket organ ini. Kalau bisa di luar kepala, mesti di buku lihat aja. Iya. Itu kalau kita hafal ini, kita sudah bisa benar loh. Kita bisa memberikan wawasan tentang herbal, kita bisa memprediksi penyakit seseorang, penyebab penyakit seseorang. Nah, saya contohkan di sini ada dari jam 7 sampai jam 9 pagi.
Kalau bisa diperbesar, boleh diperbesar, Bu. Yang di Pas sudut jam kiri jam 7. 7. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Ini organ yang sedang kuat adalah organ lambung. Ya, lambung ya. Itu garis bawahi lambung. Lambung ini adalah akarnya kehidupan. Kalau segi ini ya, kalau segi kesehatan lambung ini akarnya kehidupan. Karena jika akarnya rusak, batang daunnya pun akan ikut rusak. Makanya ketika orang punya penyakit lambung yang kronis, pokoknya yang sudah parah, itu tidak aneh kalau dia komplikasi, ginjalnya terganggu, jantungnya terganggu, paru-parunya terganggu. Itu hanya dengan cara dengan hanya lambungnya terganggu. Nah, lambungnya terganggu itu dengan masalah menurut kita sepele. Contoh, kita telat makan, makannya kurang bagus. Karena penyebab penyakit menurut ilmu tradisional itu berasal dari 3 faktor. Yang pertama, pola makan. Yang kedua, pola hidup. Yang ketiga, pola pikir. Itu penyebab penyakit ada 3 faktor. Pola makan, pola hidup, pola pikir. Dalam ilmu kesehatan, virus, bakteri, dan jamur. Itu. Kalau dalam kesehatan tuh, penyebab penyakit itu virus, bakteri, dan jamur. Nah, virus, bakteri, jamur itu penyebabnya dari ini. Kurang bagusnya pola hidup, kurang bagusnya pola makan, kurang bagusnya pola pikir. Nah, untuk yang akhwatnya, biasanya itu, yang punya penyakit ini akhwat. Yang biasa, kenapa? Karena kalau akhwat itu selalu main rasa. Pikiran. Selalu main rasa, selalu pikiran. Kalau bagi yang rumah tangga, suaminya resiko dapurnya kurang, ya cukup-cupin, mikir nggak tuh? Ayo, mikir. Belum jajan anaknya, belum istilahnya di Paido tahu ya? Di Paido, suami di Paido itu, masa nggak cukup segitu? Nah, itu namanya kalau bahasa Sunda itu di Paido. Gitu, dituntut, ada tuntutan. Kemana aja, dipakai apa aja. Nah, itu kan suatu pukulan bagi seorang istri, itu yakin jelas. Makanya jangan sekali-sekali nih nanti, kalau yang sudah nanti ke depannya, saya tuh diajarkan ilmu rumah tangga itu semenjak saya masih duduk di bangku pesantren, itu sudah diajarkan bagaimana cara rumah tangga itu seperti apa, supaya awet selaras, bukan awet rajat, bukan. Supaya harmonis, terus jaga kita bersikap bijaksana, baik itu ke istri, baik ke anak, itu saya diajarkan dengan itu, diajarkan supaya harmonis. Saya pernah pengalaman begini. Waktu itu saya itu di kebun, nggak pakai sarung tangan, kotor-kotoran lah ceritanya. Ada sepasang suami istri. Nah, dari kejauhan saya udah lihat, ini yang bermasalah istrinya. Udah ketahuan loh. Udah ketahuan ini bermasalah istrinya. Pas ketemu dengan saya, dia kesana kemari dulu lah. Keliling-keliling dulu. Akhirnya ngobrol. Ternyata istrinya itu yang benar yang sakit. Istrinya itu punya miom, punya penyakit mioma. Jadi gangguan di peranakannya lah, di rahim. Gangguan di rahim. Ada miom benjolan-benjolan. Nah, ternyata kita kejar dulu penyebab penyakitnya. Apakah ini dari pola makannya kurang bagus? Nah, dia kan ngobrol. Dia nggak ngerasa bahwa dia itu sedang didiagnosa sama saya. Karena ngobrol, diagnosanya itu ngobrol. Kita membongkar kepribadiannya seperti apa. Sehingga kita bisa menyimpulkan penyebab penyakitnya itu seperti apa. Apa penyebab penyakitnya? Ternyata dari pola pikir. Pola pikiran kenapa? Kenapa? Ini kan anggaplah keluarga ini agamais. Suaminya itu salawat itu sehari itu 1000. Dan suaminya ini memaksa ke istrinya untuk melakukan salawatan 1000 juga. Kira-kira bisa nggak itu jadi beban nggak untuk istri? Ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus keuangan. Pokoknya serba lah kalau istri itu. Akhirnya dia ada tekanan dan tidak bisa berontak. Memang suami tidak bisa. Akhirnya dipendam. Jadi tekanan batin yang begitu lama itu akan mengganggu energi yang mengalir dalam tubuh. Makanya ada sumbatan-sumbatan stres. Disitulah pertama hormonnya dia kacau. Pertama itu hormon kacau. Yang tadinya itu yang datang bulannya normal, nggak normal. Bahkan nggak dapet. Nah, itulah tumpukan-tumpukan. Itu tumpukan-tumpukan loh. Yang harusnya untuk kodratnya seorang perempuan darah itu keluar, ini nggak kemana ini darah. Nah, itu mengendap.
mengendap. Nah itu ternyata saya telusuri penyebabnya tadi pola pikir. Nah, saya kasih pengertian ke suaminya ini, Pak. Kita harus bisa membedakan mana kewajiban seorang istri, mana kewajiban, mana sunnah. Harus seperti itu. Kewajiban seorang istri ya sunnah mah bisa. Kan sholawat itu tidak harus duduk, sambil masak kan dia bisa. Sambil nyuci kan dia bisa. Harus duduk nyenuk gitu kan. Tasbih muter-muter sampai tadinya kotak sampai bulat itu tasbih. Itu nggak sampai seperti itu. Kita harus bisa bijaksana lah dia seperti itu. Akhirnya dari situ pun sudah menjadi obat istrinya. Kenapa? Ada yang mendukung. Udah jadi obat itu. Langsung ceria di situ kan Pak gini. Nah, warna raut wajah sudah berubah. Nah, saya kasih herbalnya cuma 1 botol. Disebutnya kladitikus untuk mioma itu. Mioma ataupun kista kladitikus. 2 bulan di sini datang kembali sudah mengecil ya. Sampaikan dokter menyatakan sudah nggak ada. Jadi dari sisi gitulah. Jadi pola hidup, pola pikir dan pola makan. Kebanyakan tentang itu pola pikir zaman sekarang. Banyak kan yang stres ya. COVID ini itu pola pikirnya depresi, terganggu. Ya, lanjut Bu. Itu aja mungkin nanti teman-teman bisa baca lah. Nanti kalau tidak ada yang ngerti tentang penjelasannya, bisa ke saya atau ke ibu-ibunya tanyakan gitu langsung ya, bisa. Pokoknya tanyakan saja lah. Apalagi kita sangat senang sekali ketika teman-teman di rumah nggak ngerti, langsung beserta keluarganya datang ke rumah sini. Itu sangat senang sekali. Ngobrol mungkin ya keluarganya. Ya, bawa keluarganya ke sini. Nggak bayar kok, gratis. Mau ngobrol konsul juga. Dulu ya, konsul juga gitu. Konsul juga dengan karyawan itu gratis kok. Asal jangan dengan praktisi ngacas loh. Kalau dengan karyawan gitu, dengan saya gratis. Tenang aja, aman. Nah, tip mengolah herbal. Di dalam pengolahan herbal, itu kita biasanya ada yang rebusan, ada yang tanpa rebusan. Karena apa? Karena ada bahan-bahan tertentu yang bila dipanaskan, satu zat itu akan hilang bila dipanaskan. Satu dulu ya, kita pakai cerita tentang herbal yang direbus atau dengan ada acara proses pemasakan. Apa yang harus? Iya, digodok itu direbus. Jadi itu bahasa Jermannya, godok. Takutnya ada ya, digodok tuh dari tadi mungkin apa? Nah, direbus itu anggaplah itu bahasa Jerman. Saya udah lama di Berlin, makanya tahu godokan. Ada tips mengolah herbal. Jadi yang pertama kita siapkan adalah alat dan bahan baku. Nah, ketika kita menggodok atau merebus jamu, itu usahakan bahannya itu yang tidak boleh terbuat dari aluminium, panci-panci aluminium. Nah, karena zatnya itu loh, zat aluminiumnya nanti ikut larut. Justru nanti bukannya obat, jadi penyakit. Yang disalahkan nanti jamunya. Gara-gara minum jamu ini kena kanker, padahal aluminiumnya. Ya, makanya kita pakai tembikar atau yang terbuat dari tanah liat. Atau juga bisa juga kalau modernnya ini adalah yang terbuat dari stainless. Stainless masih bisa. Cuma kalau stainless kita harus mengawasi. Kenapa harus mengawasi? Karena proses pemanasannya itu sangat cepat. Dampaknya apa? Jika dibiarkan sekian persen menguap nutrisinya. Tuh. Jadi ketika sudah mendidih, cepat-cepat kita harus kecilkan. Kalau ada pakai stainless. Ada juga panci emaya, bukan email ya, emaya. Biasanya panci ini yang berwarna putih ada corak-corak kembang atau bunga. Udah tebal. Ada panci birik, ada biru bintik-bintik putih. Nah, pokoknya teman-teman cari aja nih. Tanya aja ke Mbah lah, ke Mbah Google. Itu pasti tahu lah. Panci birik atau panci emayang. Gitu. Juga yang harus diperhatikan dalam mengolah herba adalah penentuan komposisi. Nah, penentuan komposisi. Nah, ukuran-ukuran tadi. Nah, itu kan ukuran-ukuran tersebut mungkin kalau teman-teman tidak tahu bisa menanyakan langsung ke teman Singas atau ke saya WA langsung. Itu sebetulnya sih
kita masih menggunakan tradisi nenek moyang kita kalau untuk menggunakan. Contoh mana? Kita pakai yang ganjil-ganjil biasanya. Contoh kalau temulawak satu, nah itu kan nggak mungkin satu dong. Itu pasti ada di kupas, ada proses pencucian, ada proses pencucian, pengupasan dan pengirisan atau parut, ada proses seperti itu. Kalau ingin direbus dengan cara diiris berarti dicuci, dikupas, diiris. Nah, irisan ini kita harusnya ganjil-ganjil biasanya. Apakah itu 3, apakah itu 5, apakah itu 7, apa 9, atau 11. Yang seperti itu. Akan ada keterangan innallaha yuhibbul witra. Allah Ta'ala senang ke yang ganjil-ganjil. Nah, seperti itu. Dan kalau bahasa Jawanya itu 7, tapi kita patenkan yang kita patenkan itu 7 dan 11. Karena kalau 7 itu bahasa Jawanya pitu. Pitu itu dari pitulungan Gusti Allah. Nah, itu ada falsafahnya loh. Kita itu nggak sembarangan. Kalau 11 itu walasin Gusti Allah. Gitu. Welas asih, seperti itu. Terus pemilihan cara pengolahan. Nah, ini yang saya tadi katakan. Pemilihan cara pengolahan ini itu mau menggunakan prosesnya cara pemasakan ataupun tanpa ada proses pemasakan. Tuh. Nah, tuh. Lanjutnya, Bu. Nah, cara pengolahan satu yaitu dengan cara proses pemasakan. Satu, bahan atau rimpang atau empuk. Tahu rimpang dan empuk enggak nih? Nggak tahu ya. Rimpang itu kalau kunyit itu kan ada kunyit itu, kunyit dapur tahu mungkin ya. Teman-teman kunyit dapur tahu. Itu tuh rimpang. Rimpang itu cabang. Kalau yang empuk itu yang bulatnya ini. Nah, kalau untuk ramuan yang bagus itu adalah empuknya, biangnya. Ya, karena kan ada di empuknya itu sebagai sentral nutrisi kan di situ. Nah, kalau rimpang-rimpangnya ini biasanya untuk dapur. Nah, ya kunyit itu luar biasa loh, kunyit itu luar biasa. Saya itu punya ada sampai jam berapa Bu kita nih? 11.30 ya. Berarti kurang lebih berapa menit lagi? 40 menit lagi ya. Berarti 20 menit ya. Soalnya dipakai nanti melihat video belum. Video pembuatan masakan. Kita siapkan dulu bahan-bahannya, baik itu empuk maupun rimpang, dicuci dengan air bersih. Dicuci. Setelah dicuci, bisa nanti setelah dicuci itu kan prosesnya dikupas ataupun diiris. Awas, ketika mengolah, kita jangan langsung diiris dulu, baru dicuci. Karena apa? Jika langsung diiris atau dikupas terus dicuci, ya larut dong. Karena larut akan mengurangi kadar dari tanaman tersebut, nutrisi-nutrisinya akan larut dengan air. Makanya dicuci dulu, baru diiris ataupun dikupas. Nah, setelah diiris kupas, barulah kita melakukan proses perebusan. Yang saya katakan tadi, takarannya itu apakah itu 7, terus kalau daun-daunan itu bisa dipakai setengah genggam atau 1 genggam. Kalau berupa rimpang, nanti ukurannya 1 jari ataukah setengah jari atau 1 ruas jari, gitu, seperti itu. Juga direbus dengan api sedang hingga mendidih. Nah, proses pemasakan dengan api ini ada 2 versi. Yang pertama, kalau yang di sini saya tuliskan dengan api sedang. Yang api sedang saja, kita tinggal aja. Kurang lebih sampai patokannya, sampai susut aja setengahnya. Patokannya itu susut setengah, berarti itu sudah matang. Ada juga, kalau aplikasi saya di rumah, itu satu lagi. Bagaimana caranya? Kita dengan api besar dulu, Bu. Kita dengan api besar dulu, setelah mendidih, baru kita kecilkan. Itu kita tunggu tinggal 10 menit. Baru kita bisa konsumsi dibanding api lambat gitu, api sedang. Itu kalau sekali kasih mendidih baru cepat-cepat kecilkan. Makanya apalagi dengan stainless itu tidak bisa ditinggal. Kalau dengan panci stainless itu pemanasannya sangat cepat sekali. Terus dapat dihidangkan dengan atau tanpa gula. Nah, banyak yang salah kaprah menggunakan gula ataupun garam ketika kita sedang merebus. Nah, ini biasanya
Kalau teman-teman melihat orang tuanya merebus daun singkong, merebus daun pepaya, merebus kangkung atau bayam, itu teman-teman coba perhatikan, ibunya itu pakai garam atau pakai gula. Biasanya pakai garam, biasanya salah. Pakai garam itu salah. Karena apa? Yang akan kita makan itu daunnya, bukan airnya loh. Karena sifat garam itu menarik nutrisi biar larut ke air. Gitu. Jadi yang kita makan itu sampah loh. Kalau kita ngerebus, daun singkong, kalau kita ngerebus daun singkong, terus kita kasih garam, terus daun singkongnya kita makan, yang kita makan itu ampas. Nah, karena nutrisinya larut dengan air. Sama garam itu ya. Bisa real, bisa. Oke, kan gini. Nanti coba teman-teman apa namanya? Sebutnya apa ya? Testimoni di rumah. Testimoni. Kasih gelas, dua gelas diisi dengan air panas. Yang satu air panas ini dikasih gula, yang satu enggak. Masukkan teh celup. Nanti mana kira-kira yang cepat larut? Pasti yang cepat larut yang tanpa gula. Yang dengan gula itu menahan larutnya itu. Nah, makanya ketika kita ngerebus daun singkong yang akan dimakan, jangan dikasih garam, tapi kasih gula. Itu akan menahan zat supaya larut dengan air. Sifatnya gitu. Kalau garam kan menarik. Kalau gula menahan. Testimoninya seperti itu. Sediakan dua gelas berisi air panas, yang satu dikasih gula, yang satu kasih garam atau netra. Murni. Nah, kasih teh celup. Nanti yang cepat larut, yang tanpa gula ataupun yang dikasih garam. Kalau pengen ada rasanya gitu garamnya, kasih garam. Atau susu teh jadi boleh dikasih. Iya boleh. Oh, tapi kan jangan pas direbus itu. Jangan pas direbus. Contoh, kita ngerebus pakai gula. Terus kan si daun singkong itu kan diiris terus dimasak. Nah itu pakai garam silakan, karena kan kuahnya juga kita minum. Kita makan kan kuahnya juga kan. Kalau bahasa Sundanya diuyup. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau membuat jamu itu harus mau tidak mau harus pakai gula. Harus pakai garam. Garamnya sebagaimana? Jangan sampai sesanuk, jangan. Seujung sendok makan. Kalau takanannya besar, ya tergantung ya. Kalau sepanci besar ya setengah sendok. Ya kirakan saja. Nah nanti kita akan membuat yang keduanya cara pengolahan. Yang kedua adalah perasan tanpa ada proses pemasakan. Nah, nanti teman-teman saya sudah kirim ke Ibu Guru video yang membuat ramuan tanpa proses pemasakan. Nah ini jadi cara pengolahan tanpa lewat perasan atau tanpa pemasakan itu sangat mudah sekali. Itu bisa diparut, ya diparut terus diseduh dengan air panas terus diperes, selesai, tinggal minum. Itu tinggal minum. Jadi sangat mudah sekali lah kalau proses pemasakan. Nah ini teman-teman bisa lihat di layar HP atau laptop masing-masing itu ada resep mengkudu. Nah sebelum teman-teman ini melihat videonya, saya akan ceritakan dulu sejarah atau manfaat dari mengkudu tersebut. Nah mengkudu ini mengkudu ini adalah salah satu ciri khas pengobatannya Sunan Kalijaga. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman tahu nggak Sunan Kalijaga nih? Ada yang tahu, ada yang enggak. Sunan Kalijaga. Nah, di sini itu Taman Seringanis itu, Ibu Endah itu masih keturunan Sunan Kalijaga. Makanya kita berkunjung ke sana, orang lain nggak bisa masuk, makamnya langsung, kalau kita bisa. Karena Ibu Endah ini masih kerabat Sunan Kalijaga, dan dari keturunan Sunan Kalijaga yang mewarisi herbal pengobatan tradisionalnya Ibu Endah ini. Jiwa-jiwa kedermawanannya Ibu Endah semua. Makanya Bu Endah itu nggak pernah pegang uang, nggak pernah. Jadi pegang uang itu pusing. Harus kasih ke siapa nih yang butuh? Pusing ya Bu Endah itu. Kalau pegang uang banyak itu pusing. Empiris tadi ya. Makanya kan ketika mendengar anggota keluarga karyawan di sini yang sakit, itu langsung
langsung respect. Beli ini, kasih ini. Kemauan ya. Luar biasa. Nah, mengkudu ini adalah senjata dalam dunia kesehatan, senjata khasnya Sunan Kalijaga. Nah, dulu di Jawa mengkudu ini terkenal adalah buah dewa. Boys, keren amat nih buah dewa. Artinya berbagai macam penyakit bisa ditanggulangi dengan mengkudu ini. Salah satunya orang tua zaman dulu melihat herbal ini ibaratnya isyarat alam. Contoh, mengkudu. Kira-kira buah mengkudu itu seperti apa terlihatnya? Ada bintik-bintiknya. Nah, penyakit yang bintik-bintiknya apa? Kira-kira. Cacar. Ya, ya. Benar kan? Bisul, cacar. Nah, itu. Gitu ya. Iya. Orang seperti itu. Contoh, ada namanya daun tempuyung. Tumbuh itu di pondasi-pondasi batu-batuan. Berarti itu untuk batu ginjal, batu empedu. Orang tua seperti itu. Orang tua zaman dulu isyarat alam. Ada di sini namanya pare belut. Pare belut ini panjang tapi melintir, spiral gitu. Bukan spiral ya, spiral. Itu kira-kira organ apa yang seperti itu? Itu melancarkan usus. Ada juga daunnya itu berwarna merah. Merah apa? Berhubungan dengan apa? Darah. Apakah itu untuk menghentikan pendarahan? Apakah itu untuk darah tinggi? Nah, seperti itu orang tua zaman, bahkan orang tua zaman dulu itu bisa mengetahui bentuk paru-paru, bentuk ginjal seperti apa, tepat padahal mereka belum ada teknologi tinggi waktu itu. Karena apa? Karena kedekatan mereka dengan Yang Maha Kuasa. Makanya diberikanlah ilham-ilham, diberikankah ilmu-ilmu, disebutnya ilmu laduni, ilmu yang tidak pernah kita pelajari tapi kita tahu. Karena kedekatannya. Nah, kan gini sepertinya Allah itu adil. Adilnya di mana? Ketika kita posisinya di Bogor, kita sakit, gak jauh obatnya itu dari Bogor. Gak usah kita keluar negeri, gak usah. Yang jadi masalah adalah kita taunya di mana. Ya kita mohon petunjuk lah dengan Yang Maha Kuasa. Ada testimoni, ada orang Bogor, orang Indonesia, dia pergi ke Cina karena dia punya kelenjar tiroid. Di Cina dia suruh balik lagi. Istilahnya gini lah. Kalau bahasa Cinanya begini, sudah bahasa Cina. Pak, kenapa jauh-jauh di Bogor gitu kan? Pak, kenapa jauh-jauh ke Cina? Ini obatnya seperti ini. Ternyata obatnya itu kalau bahasa Sundanya itu cecenetan. Oh, yang cecenetan atau bahasa terkenal itu ciplukan. Buahnya itu kan seperti lampion ya. Buahnya itu ada lampionnya. Itu 1 kilonya itu kurang lebih 500 sampai 600 ribu buahnya itu. Mahal loh. Itu dulu lihir ya. Mahal itu. Makanya bahwa si pasiennya ini kenapa berobat ke Cina, dia itu sudah dokter-dokter di Indonesia itu udah nggak sanggup. Dia itu udah diponis 4 bulan lagi nyawa dia itu sudah meninggal lah istilahnya menurut ilmu kedokteran. Akhirnya dia referensi cari-cari sama Sringanis. Kesinilah beli ciplokannya di sini. Sampai sekarang aja masih hidup. Alhamdulillah. Padahal maaf ya, air seninya itu sudah tidak ini seperti Coca-Cola aja, kayak campur darah. Itu dengan ciplukan itu. Pastilah atas sebabnya itu ciplukan. Makanya ya tidak aneh bahwa ketika kita sakit tidak jauh obatnya ada di wilayah kita. Nggak ada berarti pokoknya masih daerah Indonesia. Yang paling memungkinkan adalah di tempat kita tinggal itu nggak jauh sebetulnya. Nggak jauh, tergantung kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa seperti apa. Kitanya nggak tahu. Intinya kita harus mohon petunjuk obatnya apa. Biasanya orang yang sudah putus asa dengan obat konvensional, dengan tradisional, itu sudah tidak putus asa, biasanya larinya ke spiritual. Itu yang dikejar sebetulnya. Karena sebelumnya kita harus bangun dulu mentalnya. Bagaimana? Itu penting loh. Ilmu psikolog itu penting. Ternyata saya di sini di Cimanengah ada yang stroke. Dia nggak punya uang. Kesini juga dia malu karena nggak punya uang. Itu yang saya bangun mentalnya dulu. Bukan mau atau tidaknya berobat, saya bangun mentalnya dulu. Karena orang yang seperti itu orang yang sudah putus asa, pertama dia itu pasti orangnya pemarah. Kalau orang tua yang sudah berkeluarga, dia itu pasti pemarah. Kenapa? Marahnya itu untuk menutupi kekurangan dia.
nggak bisa bekerja, jadi pemarah. Yang seperti itu. Kita harus bangun dulu mentalnya, kita harus dulu bangun dulu semangat untuk dia untuk sembuh. Barulah kita ajak. Akhirnya mau sampai sekarang alhamdulillah orang tersebut sudah bisa jalan normal kembali. Gratis, digratiskan. Teman-teman Seringanis. Kenapa? Karena kan ya itu sesuai dengan visi misi, emang visi misi Taman Seringanis seperti itu. Asal kita harus bisa punya juga ilmu psikolog bagaimana orang tersebut nyaman dengan kita. Kita ambil dulu hatinya, kita pokoknya gitu aja cerita-cerita. Oke. Yang ke tadi ramuan ya. Mengkudu ini bahannya ada mengkudu, kunyit dan jahe. Mengkudu ini adalah fungsinya menguatkan fungsi organ lambung, menguatkan fungsi organ jantung, menguatkan fungsi organ paru-paru, juga untuk tekanan darah tinggi. Artinya untuk menurunkan tekanan darah. Itu. Untuk menstabilkan tekanan darah. Nah, kunyitnya ini antibakteri. Contoh orang tua teman-teman ketika memasak ayam pasti pakai kunyit. Itu untuk menghilangkan bau amisnya. Makanya teman-teman yang bau mulut, bau ketek, itu kunyit. Tapi kalau untuk ahwatnya, ini jangan keseringan. Akan mengeringkan rahim. Kalau untuk ahwatnya. Jadi cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali cukup. Jangan seminggu berturut-turut selama 3 minggu terus-terusan. Itu jangan. Akan mengeringkan peranakan nantinya. Itu. Terus jahe juga dikombinasikan. Nah, mengkudu ini baunya itu sangat luar biasa. Baunya itu sangat luar biasa. Saya yakin teman-teman di rumah ketika mencium aroma mengkudu, yakin dijamin 100% nggak suka. Yakin. Muntah bisa jadi. Tetapi senior kalian yang dulu tahun 2018 kalau tidak salah ya, sebelum Covid lah, senior kalian. Pertama gitu, ketika praktek, tapi setelah mencoba ada yang nambah. Ya seperti itu. Yang tadinya, ternyata kenapa? Karena kombinasi kunyit dan jahe ini mengurangi dari aroma, bukan menghilangkan ya, mengurangi dari aroma mengkudu tersebut. Dan khasiatnya itu sangat luar biasa khasiatnya. Nah, sensasinya ketika minum ramuan tersebut mengkudu kunyit jahe ini, kalau jahenya yang sudah tua, sedikit pun ketika minum, terus hitungan detik bahkan hitungan menit, kan pedas nih, tenggorokan nyaman, enak, langsung keluar keringat. Saya pernah tuh, kebetulan jahenya tua, bagus. Keparut, saya buat, gitu kan, tanpa ada proses masakan, diperas, langsung diminum, itu hitungan detik, langsung keluar keringat, kecil-kecil. Itu. Dan mengkudu ini, uniknya, di dalam mengkudu ini ada satu zat namanya zat zeronin dan danakamta. Zat zeronin dan danakamta. Ada 2 zat, danakamta dan zeronin. Yang mana zat ini zat anti kanker. Terutama yang sudah ada testimoni itu ada seorang mahasiswi yang sudah kena kanker serviks. Itu sudah stadium 4. Sudah nyerah. Dokter sudah vonis. Tapi alhamdulillah dengan 2 bulan mengkonsumsi sari mengkudu ini negatif. Sembuh total. Tapi prosesnya itu kan berat. Keteguhan kita diganggu. Contoh selama 1 bulan ketika minum sari mengkudu ini pendarahan hebat. Tapi dia yakin ini menguras. Ternyata benar. Bulan keduanya berhenti pendarahan, normal lagi, cek ke dokter bingung, kamu minum apa? Kamu konsumsi apa? Yaitu sari mengkudu tadi. Nah, makanya zat tersebut, zat zeronin dan danakamtal ini akan hilang jika dipanaskan. Tapi zat-zat yang lain tetap ada. Zat satu ini nih yang akan hilang. Makanya prosesnya tanpa melalui proses pemasakan. Gitu, direbus. Nah, mungkin dari sekian materi yang saya paparkan dari awal sampai akhir, berhubung waktunya sangat terbatas, inginnya saya membahas semua, inginnya saya membahas semua, sangat senang sekali lah, ingin bahas semua. Tapi berhubung waktu yang memisahkan kita, dan mudah-mudahan kita diperkenankan lagi bertemu untuk melanjutkan pembahasan ataukah
dari teman-teman ini ingin menyambung lagi silaturahmi dengan Taman Seringanis, ya datang ke Taman Seringanis dengan keluarga, ajak sanak familinya ke Taman Seringanis, itu kami sangat senang sekali. Walaupun tidak membeli produk ya, hanya ngobrol, hanya bertanya, hanya melihat, karena edukasi itu penting untuk anak-anak nanti, baik untuk adik kita, untuk orang tua kita, untuk kakak-kakak kita, gitu. Itu sangat sangat penting sekali, dan pahalanya pun, ganjarannya pun ya akan larinya ke kita juga, gitu, kita juga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya edukasi seperti ini, ya pertama mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan rasa nasionalisme, terutama kepada tentang herbal kepada diri kita semua, dan mudah-mudahan dengan manfaatnya edukasi ini teman-teman bisa membawa atau menyebarluaskan lagi ilmu-ilmu tradisional warisan nenek moyang kita ini. Nah, cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini. Ya, udah nyambut baik kita. Ya. Terus sudah berbagi juga. Ya. Ibu lanjut jawab. Ya. Ada jawab atau mau jalan-jalan? Iya, ini teman-teman kita cuman buka satu pertanyaan aja ya, yang mau bertanya silakan, karena setelah ini kita mau keliling-keliling ya, keliling-keliling di Taman Seringanis. Ada yang mau bertanya? Boleh. Saya. Diperkenalkan namanya ya. Iya. Oh iya kok, silakan kok. Kalau yang itu yang di meja itu apa namanya? Kenapa? Itu. Namanya Iko. Ya. Perkenalkan diri dong, perkenalkan diri dulu. Nama saya Iko. Wis bukan? Kelas 8. Oh ya. Yang toples itu kayak yang ada di meja apa? Yang sampel. Ini yang di meja, yang pelat kuning ini kudu laos. Ramuannya ini fungsinya adalah untuk mengatasi gangguan pencernaan. Oh, tapi katanya ya. Kayak itu deh. Kayak potongan mangga. Kenapa? Kelihatannya kayak potongan mangga. Kelihatannya kayak potongan mangga. Boleh mungkin diangkat deh. Nih. Nah, ini tuh serbuk kok. Ini botol ya. Serbuk. Serbuk. Ini ramuan, fungsinya adalah menguatkan fungsi organ lambung atau pencernaan. Nah, ini rasanya bagaimana rasanya? Tenang. Kalau Iko minum ini punya gangguan pencernaan, jadi rasanya itu manis. Nggak pahit. Manis rasanya. Jadi kalau untuk lambungnya itu bermasalah, kalau ingin cepat, itu takarannya itu 1 sendok makan, serbuknya, airnya segini, dan diminum kalau bisa dengan agak panas, jangan yang hangat, agak panas. Itu lebih cepat, proses penyembuhan. Satu lagi ini temulawak, nih yang ada plat hijaunya ini temulawak, ya, yang mana temulawak ini adalah menguatkan fungsi organ liver. Ya, liver itu apa sih liver? Liver itu kan gudang. Jadi darah itu dikontrolnya itu di liver. Makanya bagus dan tidaknya darah kita mengalir ke tubuh itu tergantung bagaimana sehat dan tidaknya liver kita. Itu. Paham ya Iko ya? Ya. Satu pertanyaan, ada lagi pertanyaan nih Iko nih. Apa? Mau nanya lagi apa tidak nih? Ada ramuan itu di meja. Maksudnya itu bukan. Gimana? Itu ditawarin di meja tapi nggak diapa-apain. Ini jadi yang ada di meja ini salah satu produk itu iklan atau bukan? Iklan atau bukan? Jadi strategi Seringanis, makanya kenapa masih ada sampai sekarang, karena ya tadi tanaman-tanaman yang tadinya mungkin kesannya pahit ya, kalau jamu dibikin enak gitu, obat tapi enak. Ya, dibikin gaul lah. Dibikin gaul gitu ya. Gitu. Udah mungkin ini
Ya, untuk sesi tanya jawabnya teman-temannya karena waktunya nggak banyak, jadi kita tutup sampai di sini. Kita mau lanjut jalan-jalan nih ya. Silakan nih teman-teman lihat kameranya. Kita mau jalan keliling-keliling ya Pak ya? Ya, keliling-keliling. Yang saya tadi katakan saya akan menunjukkan tadi tanaman pegagan, kemudian tanaman sambung nyawa yang tadi namanya serem ya. Iya. Ini yang contoh simplisia mungkin ya. Oh, boleh. Nanti simplisia, terus kita akan tampilkan lah gambar-gambarnya. Nanti akan saya tampilkan pegagan, sambung nyawa, dan simplisia itu sendiri. Apanya mati? Dipotong. Oke. Yuk kita company tour ya ceritanya. Oke teman-teman, Kudela lagi jalan dulu sama Septonya. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Tadi teman-teman, saya kan janji ya ingin menunjukkan tanaman herbal yang namanya tanaman pegagan, yang mana pegagan ini adalah fungsinya untuk menguatkan fungsi organ ginjal. Nah, ginjal ini adalah yang mengatur atau yang menguasai atau yang mengontrol pertama daya ingat. Itu dikontrol dengan pegagan. Jika teman-teman ini daya ingatnya lemah, berarti ada energinya yang tersumbat, maka itu harus dibongkar. Dengan apa cara membongkarnya? Yaitu dengan tanaman pegagan. Mari kita lihat Pak, ini pegagan. Nah, di sini di label pegagan ini di bawahnya, coba kita menunjukkan ini ada satu moto Taman Sringanis. Di depan. Ya. Teman-teman bisa baca. Ini moto Taman Sringanis itu adalah jadikanlah makanan dan minuman sebagai obat, obat sebagai makanan dan minuman. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, alangkah baiknya itu ada gunanya atau ada manfaatnya bagi tubuh kita. Itu ya, jadilah makanan dan minuman sebagai obat dan obat sebagai makanan dan minuman. Suara terdengar. Oke. Ya. Ini perlihatkan Pak. Ini pegagannya. Perlihatkan teman-teman, lihat. Nah ini pegagan. Nah, pegagan ini bentuknya ini seperti ginjal. Ini seperti ginjal-ginjal tuh nggak jauh bentuknya seperti ini. Tapi miripnya kayak itu teratai. Ya mirip kayak teratai ya. Ini merambat. Itu ini bisa merambat. Hidup di air nggak? Bukan teratai. Hah? Itu pegagan bisa hidup pakai air nggak? Pakai air. Pakai air. Iya, pegagan ini kan ada beberapa macam. Ada pegagan air, ada pegagan kering atau sawah, ada pegagan kembang, ada juga pegagan Malaysia. Nah, pegagan Malaysia ini besar. Contohnya seperti ini, Pak. Silakan. Oke, teman-teman. Ini Pak, satu jenis pegagan. Ini salah satu jenis pegagan juga. Ini pegagan Malaysia. Yang besar. Biasanya ini kita tidak dibuat ramuan, tapi untuk hiasan saja. Yang untuk ramuan. Bedanya dari mana? Kalau pegagan air, mari Pak, sini kita lihat perbedaannya. Pegagan air. Ini pegagan air. Nah, lihat Pak ruasnya. Silakan di zoom. Ini tidak beruas, ruasnya tidak timbul. Tuh, ini pegagan air. Beda dengan pegagan sawah. Pegagan sawah itu uratnya sangat keluar sekali. Nah, contohnya ada di depan. Kita ke sana Pak? Boleh? Ayo. Baik, ini pegagan bisa membedakan ya. Ini teman-teman pegagan air, ya. Permukaannya itu halus, tidak kasar permukaannya itu. Nah, kalau pegagan sawah, nanti saya akan ceritakan bagus mana pegagan air atau pegagan sawah. Baik, silakan Pak. Ciptaan. Pak, puntennya. Bab. Guys, kita lagi melihat pegagan sawah. Nah, lihat perbedaannya. Pegagan sawahnya. Ini pegagan sawah.
Nih, pegan sawah atau pegan kering. Pegan sawah lah biasanya. Lihat permukaannya juga kasar. Nah, tuh. Permukaannya juga beda dengan yang tadi. Yang tadi halus, yang ini kasar. Ada dua jenis. Dan yang tadi itu cocoknya di tempat yang lembab, yang tergenang air. Kalau ini cocoknya di tempat yang kering. Artinya tidak lembab. Cocoknya. Nah, bagusan mana pegagan sawah dan pegagan air? Yang untuk pengobatan itu bagus pegagan sawah. Kenapa? Jadi kalau pegagan sawah ini fleksibel, penyakit apapun. Nah, jika kalau konsumsi pegangan air yang punya asam urat, pegangan air ya, kalau kita mengkonsumsi pegangan air yang punya asam urat akan naik asam uratnya. Makanya kita menjadikan ramuan, yang untuk dijadikan ramuan adalah ini Bu, pegangan sawah. Yang menguatkan fungsi organ ginjal. Ya, yang ini Bu. Apakah ini buat kapsul? Apakah ini bukan? Yang dimakan langsung ini. Ini rasanya nggak pahit. Malah Terlalap ya mah. Kalau kan identik dengan apa? Makanya jangan aneh kita produksi umbi-umbian, contoh temulawak, jahe itu bukan dari Bogor. Bukan dari Bogor, bukan dari Jawa Barat, itu dari Jawa Tengah. Karena apa? Di Bogor itu tanahnya itu terlalu subur. Makanya tanamannya pun, nutrisinya pun sedikit. Karena apa? Karena tanaman yang dimanjakan dengan dia tidak mengeluarkan energinya. Contoh, kalau di Jawa Tengah itu kan gersang. Mereka supaya hidup mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan kekuatannya untuk bertahan hidup sehingga timbulan nutrisi-nutrisinya. Kalau di Bogor itu kan cocoknya lalapa-lapa, daun-daunan. Satu lagi tadi sambung nyawa ya. Sambung nyawa. Nah, ini cuma aja. Ini manfaat sambung nyawa. Baca ya. Nah, ini sambung nyawa. Ini untuk tekanan darah, untuk kolesterol. Nah, pohonnya ini. Yang nggak tahu mah kayak daun biasa aja gitu ya. Ya, betul. Ini untuk lalap-lalapan. Dan kita itu di Taman Seringanis ya, di Taman Seringanis biasanya kan setiap tanaman wajar dong jika punya hama yang wajar dong punya hama. Nah, hamanya ini kita untuk memberantas hamanya ini kita tidak menggunakan pestisida, tidak. Kita menggunakan bahan alami. Mana yaitu tembakau rokok. Tembakau rokok, contoh misalkan rokok-rokok pretek itu dipecah, dibejak-bejak, dihancurkan, itu dimasukkan ke dalam botol aqua, itu dikasih air, fermentasi selama 2 minggu. Nah, itu pengganti pestisida. Jika tanaman yang ada hamanya itu kita semprot pakai tembakau rokok yang sudah fermentasi selama 2 minggu tadi. Itu. Jadi tanaman yang insya Allah aman ketika kita mematikan. Penggagah. Ya, seperti itu. Ya. Silakan. Oke teman-teman, kita keliling lagi ya. Ini halamannya. Ini mau ke pembibitan, area pembibitan. Oh, ini dapur yang di sekolah ada nggak seperti ini, di dapur seperti ini? Depan kalau di budidaya ini bisa nilai ekonomi kita bisa nanti kalau yang benar realisasi saya ajarkan caranya bagaimana membuat cendol lidah buaya. Jadi seperti agar-agar seperti itu. Kalau lidah buaya seperti ini, jadi kita ambil dagingnya, terus kan pahit ya. Nanti kita olah supaya tidak pahit. Biasa ini. Kalau ada sekolah punya lahan besar, terus nanam lidah buaya yang gede-gede gini, ekonomis lah. Bisa untuk dimanfaatkan guru. Kita masuk ke area pembibitan, teman-teman nih. Nah, di sini namanya pembibitan. Yang dikatakan di kami itu yang dikatakan bibit itu bukan dari biji, tetapi ini yang sudah jadi. Jangan khawatir tidak jadi kan kalau misalkan dari biji kita tinggal nanam kan khawatir tidak jadi. Yang karena bibitan
oleh kita itu yang sudah jadi kira-kira 10 atau 20 cm sudah ada daunnya. Jamin jadinya lah. Nah, ini samping nyawa. Sambiloto itu Ini yang sambiloto tadi ya. yang tadi ceritakan. Ini rasanya kalau teman-teman sambiloto yang teman-teman ketahui sambiloto itu pahit atau manis? Ibu. Buburnya nih. Pahit sambiloto ini, pahit ya. Pahit. Nah, kayaknya kita bisa digunakan untuk seperti kalau misalkan kita gigit nyamuk nih supaya nggak ini bento, langsung aja daunnya ambil. Tapi jangan dijerat ya. Iya. Cuci tangan langsung. Pahit. Cuci tangan tuh nggak hilang loh Bu. Sambiloto ini nggak hilang. Cuci tangan itu nggak sekali cuci tangan langsung hilang, nggak. Ini daun saga. Yang saga itu kan kalau orang bahasa Jermannya itu ya, kalau sariawan itu baru suhun. Sariawan. Oh, sariawan. Ya, itu dengan daun saga. Biasanya untuk anak-anak atau orang dewasa pun sengaja daun saga ini kita simpan di tembok luar gerbang. Tujuannya apa? Supaya masyarakat sekitar bisa manfaatkannya. Habis lah itu. Nah, ini ada lagi miana. Jawer kotoknya. Ya, jawer kotoknya. Nah, miana ini teman-teman bisa lihat, saya sudah katakan tadi. Miana ini orang tua zaman dulu untuk mengetahui fungsi dari tanaman tersebut adalah jadi syarat alam. Nah, kira-kira warnanya apa nih? Ada kemerahan apa ya? Ada kemerahan berarti ini untuk pertama bisa untuk menghentikan pendarahan. Iya. Nah, ini jawer kotok atau bahasa Sunda ini jawer kotok. Bahasa Indonesia namanya itu miana. Apa nih? Ini zodiak. Nah, kayak kan lavender. Bukan lavender. Emang fungsinya sama dengan lavender. Fungsinya sama zodiak ini adalah untuk anti nyamuk. Anti nyamuk. Nah, ini bau lah. Terus juga ini lihat tanaman yang tanpa daun. Nah, ini disebutnya ini tanaman bahaya bagi kita. Makanya ketika siswi datang ke Taman Singa ini tidak boleh sembarangan memetik. Karena dikhawatirkan ketika memetik tanaman ini kan getahnya sangat banyak sekali ya. Saya contohkan petik ya, pelan-pelan. Nah, tuh lihat. Jika kena mata, buru-buru dicuci ini bisa menyebabkan kebutaan. Makanya itu kenapa tidak boleh memetik sembarangan atau tidak boleh mencicipi sembarangan. Waktu itu ada mahasiswa IPB mencicipi daun keladi tikus, dipotong, bengkak bibirnya. Karena emang tanamannya beracun. Itu dilarang memetik. Nah, itu tujuannya seperti itu, kasihan. Ini ada, nah ini daun sirih. Nah, ini manfaatnya di sini, silakan Pak. Itu aja manfaatnya. Mungkin sebagian teman-teman ibunya kadang ibunya yang cinta dengan tanaman, gitu ya. Biasanya sirih itu selalu ada. Sirih itu selalu ada. Nah, Pak, saya rebus. Kalau untuk emergensinya untuk apa? Mimisan. Nah, caranya gini. Biasanya kan orang mimisan ya. Biasanya kita contohkan ya. Kita petik daun sirih, hijau, kita gulung. Nah, kita gulung. Nah, setelah digulung, ini untuk mimisan ya. Potong, masukin ke hidung. Ini untuk yang mimisan. Bukannya digecap, Pak. Digecap tahu, Pak. Pasti nggak senang. Itu caranya begitu. Jadi satu daun, kemudian dipotong dulu. Potong, baru masukkan ke hidung. Itu, caranya seperti itu. Tanaman emergensi. Ada lagi. Nah, ini kucing. Kucing ya, teman-teman. Jadi belum ada daunnya berwarna putih. Daunnya, bunganya berwarna putih. Nah, yang sangat disayangkan teman-teman sekalian, ini kumis kucing palsu. Ini kumis kucing palsu.
Ya kalau asli gimana Bu dicakar sama kucing. Ini gitu. Ini kumis Iya, kucing yang bener, palsu ya. kumis kucing tapi daun. Kumis kucing palsu ini namanya. Karena kalau asli dicakar sama kucing aslinya. Manfaatnya untuk melancarkan buang air kecil. Makanya setiap ramuan yang membutuhkan detoksifikasi kami selalu kasih ramuan kumis kucing. Karena apa? Contoh seperti kolesterol atau untuk detoksifikasi pembuangan racun. Ketika kita minum temulawak atau muntahan, itu kan ada detok pembuangan racun. Lewat mana? Otomatis kan lewat buang air kecil. Nah, ini air salurannya benar atau tidak? Makanya untuk melancarkan saluran buang air kecilnya, gitu. Tidak aneh. Minum ramuan sama singanis, kok begitu terus ya? Detok, dilancarkan buang air kecilnya. Yang demam tinggi. Masih banyak lah. Mungkin saya tunjukkan satu persatu ya. Ini globalnya saja. Silakan Bapak Ibu guru memberikan wawasan atau edukasi. Closing. Budela sama budela closing. Mana Pak? Sama. Muter aja Pak. Muter. Lihat aja mungkin ya. Baik teman-teman, kita masih ke area ini pohon-pohon obat. Teman-teman kalau ingin dan sekarang ini musim tanaman ya, buminya tanaman, kita kalau mencari tanaman tempat tanaman herbal, ajaklah kembali keluarganya atau ibunya yang berminat kita menjual tanamannya. Itu harganya pun sangat, itu bisa dihargakan 10.000. Cuma ada tanaman-tanaman tertentu yang harganya tinggi, yang harganya 25, seperti teman-teman yang 8 ataupun bisa ada yang 35 tanamannya, tapi kebanyakan relatif itu 10 ribuan. Murah saja. Murah meriah. Dak. Ayo cepat ke sini. Bawa keluarganya. Siap. Singkong Pak. Ini tanaman obat semuanya nih. Ayo, aduh ini mah kalau nggak kesini mah rugi lah pokoknya dah. Ayo teman-teman, mantap. Teman-teman penasaran, ya saya juga katakan dari awal, silahkan teman-teman ajak ke sana familinya ke teman-teman tidak biaya, kita ingin konsultasi tentang masalah kesehatan, dia bisa sharing teman-teman, silakan, jadi gratis. Gratis tuh teman, gratis. Ya. Tapi harus beli ya, harus beli itu. Belum ngomong. Masingnya di mana Pak? Ya, masingnya. Ini tuh, yang itu kebun cewek herbal. Ya. Ini kebun bukan sembarang kebun. Atau mau ke sebelah tanahnya lagi. Oh, awal masih ada. Itu ya? Masih ada. Bu closing Bu, closing ini waktunya habis. Oh, ya, silakan. Sama Mbak sama Ibu, Bapak ya, dulu closing. Berdua. Ya, mau ada yang disampaikan lagi? Ini aja. Kalau dari saya dari awal sampai akhir saya mau menyampaikan edukasi tentang bagaimana dari sini moyang kita. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dan mendapatkan harapan. Sekali lagi itu harapan dari saya. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Nah, teman-teman tadi ya, di awal pesannya, karena nanti setelah ini teman-teman silakan buat laporannya. Nah, nanti 2 laporan terbaik, terinformatif, terkreatif nanti akan ada hadiahnya. Apa tuh? Ya, nanti tadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi kita dulu aja ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, kekurangannya. Kita tutup dengan membaca sabda. Alhamdulillah.
Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepet guys. Ah, Padahal nggak ada anak. Panu. Kayak pada sini.